Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir yang disusun oleh Ria Yusmaida SPDI, Guru SD Negeri Tadu Atuh. Sebelum melangkah ke materi selanjutnya, ada baiknya kita memahami apa itu hari akhir. Hari akhir atau yang sering kita sebut hari kiamat adalah momen ketika seluruh alam semesta akan berakhir. Ini bukan sekedar akhir, melainkan transisi menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Sebuah perpindahan dari dunia yang fana ke alam abadi. Keyakinan ini mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan baik kecil maupun besar akan dipertanggungjawabkan. Ini adalah pengingat konstan untuk selalu berhati-hati dalam setiap langkah dan keputusan hidup kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai nama-nama lain hari akhir. Pentingnya hari akhir tercermin dari banyaknya nama yang disematkan padanya, masing-masing dengan makna mendalam. Yang pertama yaitu Yaumul Qiyamah, yang artinya hari kebangkitan. Yang kedua, Yaumul Din, yang artinya hari pembalasan. Yang keempat, Yaumul Fat, yang artinya hari kemenangan. Yang keempat, Yaumul Hasyr, yang artinya hari pengumpulan. Nama-nama ini menekankan berbagai aspek dari peristiwa agung ini, dari kebangkitan hingga pengumpulan dan pembalasan. Selanjutnya, mari kita lihat dalil tentang hari akhir. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Dalam ayat ini menegaskan kepastian datangnya hari akhir tanpa sedikit pun keraguan. Ini adalah janji Tuhan yang pasti terwujud. Kemudian Allah berfirman dalam Quran Surat Taha ayat 15 yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa waktu pasti, hari akhir adalah rahasia Allah. Hal ini mendorong kita untuk selalu siap dan berbuat baik setiap saat. Kedua dalil ini menjadi landasan kuat keyakinan kita, mengingatkan kita untuk selalu siap dan beramal saleh. Tanda-tanda hari akhir. Hari akhir terbagi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Tanda-tanda hari akhir pada kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang pertama yaitu kematian individu, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kekeringan, kelaparan, serta wabah penyakit. Yang keempat, kemerosotan moral manusia. Yang kelima, perang dan konflik antar umat manusia. Kiamat sughra adalah tanda-tanda kecil yang terjadi di sekitar kita setiap hari sebagai pengingat akan adanya hari akhir. Sedangkan kiamat kubra atau kiamat besar, tanda-tandanya yaitu yang pertama, tiupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil, hancurnya seluruh alam semesta seperti bumi, langit,
dan bintang, semua makhluk hidup mati. Yang ketiga, tiupan sangkakala kedua. Semua dibangkitkan kembali, dimulainya kehidupan di alam akhirat. Kiamat kubra adalah peristiwa besar kehancuran total alam semesta dan awal dari kehidupan kekal di akhirat. Bagaimana proses terjadinya hari akhir? Yang pertama, tiupan sangkakala pertama. Malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, menandai kematian seluruh makhluk hidup di alam semesta. Yang kedua, kehancuran semesta. Bumi bergoncang hebat, gunung-gunung meletus, dan langit terbelah menandai kehancuran total. Yang ketiga, tiupan sangkakala kedua. Malaikat Israfil meniup sangkakala kedua, membangkitkan semua manusia dari kubur untuk menghadapi perhitungan amal. Sebelum kita masuk ke dalam surga atau neraka, maka kita diperhitungkan semua amal kebaikan selama di dunia. Yaitu yang pertama, kita akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar. Kemudian setelah melewati Yaumul Mahsyar, baru kita melewati yang namanya Yaumul Mizan. Setelah melewati Yaumul Mizan, maka keputusan akhir akan diputuskan oleh Allah untuk menuju surga atau neraka. Setiap jiwa akan melihat hasil dari semua perbuatan mereka dan menerima balasan yang setimpal. Setelah kita mengetahui nama-nama hari akhir, maka kita bisa mengambil hikmah dari beriman kepada hari akhir. Yaitu yang pertama, mendorong berbuat baik. Keyakinan ini menumbuhkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi dosa, karena setiap amal akan dihisab. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Iman kepada hari akhir memotivasi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, mengingatkan kefanaan dunia. Dunia hanyalah persinggahan sementara. Hidup di akhirat adalah kehidupan kekal. Membuat kita lebih fokus pada bekal akhirat. Yang keempat, memberi ketenangan hati. Dengan memahami konsep ini, kita menyadari bahwa keadilan sejati akan ditegakkan, membawa ketenangan dalam hati hidup kita. Berikut ini adalah contoh perilaku orang beriman hari akhir. Yang pertama, selalu berbuat baik. Mereka senantiasa berusaha menolong sesama, berkata jujur, dan berempati terhadap kesulitan orang lain. Yang kedua, tahan uji. Tidak takut menghadapi ujian dan cobaan, karena mereka yakin di setiap kesulitan adalah bagian dari takdir dan ada hikmah di baliknya. Yang ketiga, rajin beribadah dengan menjaga salat, puasa, dan ibadah lainnya sebagai investasi untuk kehidupan abadi. Setelah kita mempelajari makna iman kepada hari akhir, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu hari akhir adalah kepastian, waktunya adalah rahasia Allah. Kita wajib mengimaninya dan mempersiapkan diri dengan amal baik. Mari hidupkan iman yang kuat dalam hati agar kita meraih kebahagiaan sejati. Iman yang kuat dalam hati agar kita meraih kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.